Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Belajar yuk bareng Bu Tanti di pelajaran tematik. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan tidak sehat di sekolah. Perhatikan teks percakapan berikut ya. Nah, ibu gurunya bertanya seperti ini. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Kemudian Dayu menjawab, tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Kemudian kata Udin, benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Kata bu gurunya, bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Anak-anak hebat, apa ya isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Ya, mereka membicarakan kelas yang tidak bersih. Ciri-cirinya bagaimana? Betul, ciri-cirinya banyak sampah dan banyak kuman. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kelas kita bersih? Ya, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Anak-anak hebat, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Ya, tentu kalian harus mengingatkan kepada teman kalian untuk membuang sampah pada tempatnya, oke? Anak-anak hebat, dari teks percakapan yang Bu Tanti bacakan, ada kata kuman, basah, dan kering. 3 kata ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau begitu, arti kuman itu apa ya? Nah, dan di pelajaran sebelumnya, Bu Tanti sudah sampaikan arti kuman itu apa. Apakah kalian masih ingat? Betul sekali. Kuman adalah hewan yang sangat kecil yang menyebabkan penyakit. Kemudian basah. Apa ya arti basah? Betul sekali. Basah itu adalah mengandung air. Kemudian kering. Apa itu kering? Ya, betul. Kering itu lawan kata dari basah. Artinya tidak mengandung air. Kelas yang tidak bersih itu menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya, batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Apa isi gambar yang kamu amati? Ya, kelas yang kotor, berantakan, banyak sampah, pasti banyak kuman. Jika kelasnya kotor seperti ini, apakah kalian akan merasa nyaman ketika belajar? Ya, tentunya tidak. Kita tidak akan nyaman ketika belajar kalau kelas kita seperti ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat kelas seperti itu? Betul sekali, kita harus membersihkan kelas agar bersih, nyaman, dan sehat. Karena dengan kelas yang bersih tentunya akan menciptakan suasana yang nyaman saat belajar di kelas. Ciptakan kelas yang bersih yuk agar kita nyaman belajar. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya
kita memudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Apa isi teks yang tadi Bu Tanti bacakan? Ya, pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Apa ya ciri-ciri pekarangan sekolah yang kotor? Tentunya sekolahnya kotor, tidak rapi, banyak siswa yang sakit karena lingkungan yang kotor itu menimbulkan banyak kuman yang akan menyebabkan penyakit. Dan pekarangan sekolah pun tidak indah. Itu adalah ciri-ciri pekarangan sekolah yang kotor. Anak-anak hebat, jangan biarkan sekolah kita kotor. Kalau kita ingin belajarnya dengan nyaman, sekolah kita indah, dan hidup kita sehat. Ayo dari sekarang, budayakan, sekolah harus bersih. Bu Tanti cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa menjaga sekolah kita, kelas kita agar tetap bersih, rapi, indah, dan sehat. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.